Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang pertama ini, sebelum saya menyampaikan, ini saya perkenalan dulu ya, karena memang untuk praktikum data mining itu saya yang mengampu. Untuk teorinya Bapak Joko Suntoro ya. Nah, ini untuk praktikumnya saya sendiri Siti Asmiatun, yang biasanya saya mengajar di teknik informatika ya. Mungkin yang lain sudah ada beberapa yang sudah pernah saya ajar. Jadi insya Allah sudah kenal ya. Dan cara penilaiannya saya juga sama ya, seperti semester kemarin bagi yang sudah mengenal saya. Tapi yang bagi yang belum, cara penilaian saya biasanya untuk praktikum itu per proses ya, per progres. Jadi untuk praktikum yang pertama, misalkan praktikum pertama ini nanti mempraktekkan instalasi rapid miner. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Maka nanti yang sudah mengumpulkan instalasi praktik instalasi rapid miner, maka nanti akan dapat poin 1. Nah, nanti saya totalkan sampai berapa kali praktikum ya? 6 ya. Sampai 6 kali praktikum yang poinnya full atau poinnya 6, artinya mahasiswa tersebut mengerjakan semua atau mempraktekkan semua yang saya instruksikan, itu akan dapat nilai 100. Tapi kalau 01 maka akan berkurang 10 poin, 02 berkurang lagi. Nah, itu adalah cara penilaian saya di praktikum. Nah, mungkin yang sudah pernah saya ajar sudah hafal ya. Oke, untuk praktikum pertama ini kita mengenal tentang konsep data mining dan instalasi tools data miningnya. Mungkin di teorinya itu kalian sudah dijelaskan oleh Pak Joko Suntoro, tapi di sini saya flashback lagi untuk pengenalan konsep data mining. Nah, di sini kita fokuskan kepada himpunan data atau dataset ya. Nah, di sini atribut di dalam dataset itu adalah faktor atau parameter yang sebentar. Kok? Aduh. Nah, di sini ada suatu atribut. Jadi di dalam dataset itu ada suatu atribut, di mana atribut sendiri itu adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target itu terjadi. Nah, jenis dataset yang bisa kita pakai itu ada 2 ya, ada dataset privat dan ada dataset publik. Nah, private dataset ini biasanya dataset yang diambil dari organisasi yang biasanya kita jadikan sebagai objek penelitian. Ini penting bagi kalian yang mau mengambil skripsi. Kalau misalkan mau ngambil tema tentang data mining, itu kemungkinan besar di ACC ya, karena memang kebanyakan skripsi di USM di FTIK itu kebanyakan membuat aplikasi yang dimana aplikasinya tersebut itu sudah hampir sama dengan aplikasi yang dibuat dari skripsi tahun-tahun lalu. Makanya alangkah baiknya kalau kalian itu bisa mengambil penelitian untuk skripsi itu mengenai data mining. Nah, ini kalian bisa ngambil datasetnya itu dari bank, dari rumah sakit, dari industri, pabrik, perusahaan jasa, atau yang lain. Ini yang berkaitan dengan objek penelitian masing-masing. Kemudian public dataset. Nah, kalau misalkan tidak mengambil dari objek penelitian itu juga bisa ya. Jadi kita nggak harus memiliki objek penelitian sebenarnya. Nah, di sini kita bisa pakai public dataset untuk penelitian data mining. Nah, dataset ini biasanya diambil dari repositori publik yang biasanya disepakati oleh para peneliti data mining. Nah, ini ada UCI repository ini bisa diakses ya untuk datasetnya. Kemudian ada prediction.io, itu ada di docs.prediction.io. Nah, itu salah satu dataset yang sudah disepakati para peneliti data mining. Cuman kalau misalkan kalian itu pengen mendapatkan dataset publik yang berhubungan dengan tema
tema tema skripsi kalian yang berkaitan dengan di bidang government, ini juga bisa di data.go.id dataset. Nah, itu juga bisa data, kita ambil data mentahnya ya. Ini artinya kalau mentah itu nanti perlu perlu di filter lagi untuk datasetnya. Nah, filter ini sesuai dengan metode data mining yang dipakai. Nah, setelah itu kita mengenal struktur dataset sendiri ya. Di sini ini ada salah satu contoh dataset, ada length, width, sepal pedal ya. Nah, ini itu jenis atribut atau fitur. Di sini ada sepal length, sepal width, terus ada pedal length, ada width, ada tipenya juga. Ini salah satu atribut. Nah, ini untuk tipe itu adalah kelas atau target. Ini salah satu dataset yang biasanya dipakai untuk klasifikasi. Nah, tipenya untuk untuk data ini itu masuk ke tipe mana? Iris setosa atau iris versi color ini atau virginica. Nah, ini adalah salah satu dataset yang digunakan untuk klasifikasi biasanya atau clustering. Nah, ini harus ada satu atribut yang dijadikan sebagai kelas atau target atau label. Nah, sedangkan di dalam dataset ini ada record, ada objek, sampel atau tuple. Nah, jenis dataset itu ada nominal, ada numerik. Kalau numerik pasti ya berupa angka, kalau nominal harus berupa huruf. Nah, ini tergantung dari kasus yang kita teliti nanti apa. Nah, terus kemudian metode yang bisa dipakai apa saja sih? Nah, di sini metode yang bisa kita pakai itu banyak sekali, tergantung dari kasus yang ingin kita teliti itu apa. Yang pertama itu bisa estimasi, nah, estimation. Misalkan estimasi produksi kacang hijau, estimasi produksi apalagi ya, estimasi penjualan. Kalau penjualan biasanya prediksi ya. Terus kemudian di dalam estimasi itu ada algoritma yang bisa diterapkan. Contohnya yang paling mudah itu linear regression. Terus ada juga neural network, ada SVM atau support vector machine dan sebagainya. Terus selain estimasi itu ada prediction atau forecasting, biasanya digunakan untuk penjualannya. Untuk bidang bisnis ada linear regression juga bisa karena hampir sama ya. Terus ada neural network, support vector machine, ini juga sama karena hampir sama estimasi sama prediksi. Kemudian setelah itu ada klasifikasi ini yang paling sering digunakan untuk skripsi ya. Klasifikasi pakai Neff Bayes, Kanner-Snackburg, C45, ID3 dan sebagainya. Terus juga ada clustering, K-means, K-medoids, fuzzy, C-means dan sebagainya. Terus ada asosiasi atau association. Ini pakai F-backward, a priori, C-square dan sebagainya. Ini adalah metode data mining yang bisa dipakai sesuai dengan kasus yang kita teliti. Nah, terus kemudian di sini ada pengetahuan atau pola atau model, yang ada itu yang pertama itu ada formula atau function. Di sini di mana kalau misalkan kita mau mengestimasi suatu kasus ya, itu kalau pakai regresi ini function atau formula yang bisa dihasilkan dari linear regression. Itu waktu tempuh sama dengan 048 plus 06 jarak plus 034 lampu plus 0,2 pesanan. Ini salah satu formula atau function yang yang keluar ketika output dari penerapan algoritma linear regression contohnya. Terus selain formula itu ada decision tree. Nah, decision tree itu pohon keputusan. Jadi untuk membantu
pengambilan keputusan ya, ini pasti sudah paham karena SPK juga sudah diajarkan di mata kuliah SPK. Atau bisa saja tingkat korelasi, ini pakai linear juga bisa. SVM ini untuk tingkat korelasi itu maksudnya hubungan sebab akibat. Contohnya kita mau mengupas suatu masalah, sebabnya itu dari mana sih, akibatnya apa. Nah itu kita pengetahuannya atau outputnya itu bisa ini dari tingkat korelasi antar parameternya atau antar atributnya, itu hubungannya berapa besar. Nah biasanya ini tipe datanya harus kuantitatif. Kemudian selain tingkat korelasi ada rule, ada aturan ya. Ini biasanya kalau pakai K-means. Terus ini jika IPS 3 sama dengan 2,8 then lulus tepat waktu. Nah ini salah satu rule yang bisa di-outputkan ketika menggunakan beberapa algoritma yang outputnya atau pengetahuannya yaitu rule atau aturan. Terus kemudian ada cluster. Ini untuk clustering. Ini ya, untuk clustering itu mengelompokkan ya, mengelompokkan dari beberapa node-node atau titik-titik di mana pengelompokannya itu sesuai dengan kategori yang dipakai. Contohnya pengelompokan ini tadi mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu itu siapa saja, ada berapa banyaknya. Atau pengelompokan ini apa namanya, yang kemarin saya teliti itu jalan rusaknya itu titiknya apa, di mana saja, terus jalan yang baik itu mana saja. Nah itu salah satu kasus untuk pengelompokan atau klaster. Terus setelah itu evaluasi. Selain pengetahuan yang didapatkan ketika menerapkan algoritma data mining, itu juga ada evaluasi. Evaluasi ini untuk mengetahui tingkat error atau akurasi keberhasilan ketika kita menerapkan salah satu algoritma yang dipakai. Nah, kalau estimasi itu sama kayak prediction, bisa root mean square error. Kira-kira estimasi kita itu seberapa error sih, seberapa besar errornya. Semakin kecil errornya maka semakin bagus. Itu bisa pakai rumus RMSE, MSE atau MAPE. Nah, ini salah satu yang sering dipakai ya, 3 rumus ini. Terus kalau klasifikasi itu bisa confusion metric, ini untuk mengakurasi seberapa prosentasenya ketika kita mengimplementasikan algoritma khusus studi kasusnya klasifikasi. Semakin besar, semakin mendekati 100% itu semakin bagus kalau akurasinya. Kalau error itu semakin sedikit semakin bagus. Terus ada clustering. Kalau clustering pakai divide, bounding, index. Ada external evaluation. Nah, ini titik jarak antara titik cluster dengan node-node tadi, node-node yang diklusterkan. Terus semakin sedikit semakin bagus kalau ini clustering. Terus ada association, leaf ratio, dan F measure. Kalau association ini yang paling sering, precision and recall ini yang paling sering, itu semakin besar mendekati 100% itu semakin bagus kalau precision dan recall. Nah, ini untuk evaluasi dan akurasi. Terus kemudian tools. Nah, ini tools untuk mengelola data. Untuk mengelola data tadi apa saja sih yang bisa dipakai? Itu yang pertama ada WK, ada RapidMiner, ada Python, ada SPSS, MATLAB, R, dan lain-lain. Tapi di sini untuk praktikum kita saya pakai RapidMiner. Nanti kalau mau tertarik sama Python, sepertinya saya lihat di perkuliahan teori sudah dijelaskan sedikit-sedikit ya untuk Python ya. Maka untuk praktikum ini kita pakai RapidMiner saja. Oke, langsung kita ke instalasi RapidMiner ya. Ini langsung allow access saja. Kemudian ini save saja. Dan tunggu sampai launching.
Nah, di sini apa namanya, kita bisa login dengan email, atau ini kalau belum punya email accountnya kita bisa pakai ini, klik new RapidMiner. Coba saya login ya, saya sudah punya apa belum nih? Ini sudah. Oke, untuk praktikum kali ini saya akan mencoba mempraktekkan tentang kasus prediksi harga sahamnya. Nah, di sini saya pakai metode regression linear. Pertama kita cari dulu Excelnya, kita tampung di operator Excel. Di operatornya tinggal diklik aja di sini, dicari Excel, read Excel ya. CSV juga bisa, tapi di sini saya pakai Excel. Kemudian di sini kita langsung import configuration. Nah, kita cari datanya. Nah, di sini saya sudah ada dua data yang sudah saya siapkan, ada data training dan ada data testing. Nanti ini bisa di download di ini ya, di apa namanya, e-learning. Ini kita pakai data training dulu. Tunggu. Nah, ini data yang sudah ada di Excel, dia terbaca otomatis ketika klik next. Nah, ini langsung kebentuk atributnya, ada date, open, high, low, close, dan volume. Di sini yang akan saya prediksi adalah atribut close. Maka di sini saya jadikan sebagai label ya, chain rule. Kita ganti jadi label. Oke. Nah, ini semuanya tipenya real. Nah, ini date karena nanti apa namanya, sifatnya time series. Maka harus ada date. Ini data lama ya. Terus kemudian finish. Nah, setelah itu kita cari operator regresi linearnya, di searching aja regression linear. Ini linear regression, kita drag, langsung kita hubungkan, dan kita kasih apply model untuk operator yang penghubung antara training dan testing. Apply model. Terus kita baca testingnya dengan Excel lagi biar agak bingung. Ini juga bisa di rename ya, ini bisa kita rename sebagai training, sini kita rename sebagai testing. Nah, kita kasih lagi untuk data testingnya, kita import lagi. Kemudian cari data testingnya di mana tadi ya, ini next. Ini data testing saya ambil dari data yang training ya, saya ambil dari bulan Aprilnya. Terus habis itu next, sama close nya kita jadikan label karena yang akan diprediksi. Finish. Nah, terus kemudian kita hubungkan yang linear hubungan ke mood di apply model, yang testing hubungan ke UNL di apply model. Terus kita tarik ke garis finish. Nah, kemudian setelah itu kita play, maka langsung keluar example sheet apply model. Keluar hasilnya seperti ini, prediksinya. Ini prediksinya seperti ini. Kita bisa bentuk line ya dalam bentuk tabel. Di sini tabelnya bisa milih mau grafik, maksud saya. Grafiknya bisa milih bentuknya seperti apa. Ini saya pakai standarnya, pakai line saja. Nah, kemudian di sini untuk x-axis kolom ini, untuk yang bagian X ini di bawah, ini saya kasih date karena dia memprediksi tanggalnya kapan. Terus kemudian yang di bawah ini value columns ini adalah ini yang garis C nya ini saya pilih yang
select atributnya close sama prediction, karena nanti kan untuk menghitung missing errornya itu kita harus tahu grafik prediksi real dan prediksi yang dihitung dengan metode linear. Maka ini ada dua label, yaitu close dan hasil prediksinya apa. Ini langsung kita apply. Nah, maka nanti langsung di grafiknya akan muncul di sini. Nah, ini nanti ketika sudah muncul grafik seperti ini langsung bisa dihitung dengan menggunakan MSA atau RMSA. Nah, seperti yang saya jelaskan di PowerPoint tadi ya, untuk menghitung missing errornya atau menghitung untuk mengevaluasi seberapa banyak errornya ketika kita memprediksi menggunakan linear regression. Oke, ini untuk praktikum pertama. Silakan nanti coba sampai sini dulu ya. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan bisa lewat via Telegram ya. Nanti saya gabung di Telegram teori. Oke, terima kasih. Saya ucapkan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.